Selamat sore, salam kenal semua. Nama saya Adi Pradana, saya dari Konservasi Indonesia sebagai Senior Director for Policy and Partnership. Saya Iwan Wibisono, saya di Konservasi Indonesia berperan sebagai Nature Climate Solution Lead. Konservasi Indonesia adalah yayasan nasional yang bergerak di bidang konservasi alam, jadi melindungi dan merestorasi hutan, mangrove, gambut, termasuk laut juga. Kalau kita bicara Nature Climate Solution atau carbon trading, itu berangkat dari persoalan perubahan iklim, gitu ya. Nah, itu ada situasi bahwa saat ini bumi makin panas, akan dikhawatirkan terjadi perubahan iklim. Salah satu penyebabnya adalah jumlah karbon di atmosfer yang tinggi. Nah, salah satu cara untuk melakukan pengurangan emisi tadi itu melalui berbagai upaya yang dilakukan melalui misalnya pemanfaatan sumber daya alam dalam hal ini misalnya hutan untuk menjadi salah satu solusi terhadap perubahan iklim tadi. Nah, Nature Climate Solution berangkat dari situ bahwa alam atau ekosistem alam bisa menjadi solusi terhadap perubahan iklim. Dalam hal ini upaya mitigasi atau pengurangan emisi. Nah, upaya pengurangan emisi tadi itu kan butuh ongkos, gitu ya. Dan di dalam banyak kasus nggak murah. Nah, cara ngongkosinnya adalah dengan cara misalnya hutan berhasil mengurangi 100 ton, menyerap karbon sebesar 100 ton ekivalen gitu. Nah, itu ada value-nya, ada nilainya. Misalnya apakah dia $5, $10, $15, dan seterusnya, tergantung aktivitasnya. Nah, jadi emisi yang dikurangin tadi itulah yang kemudian dikuantifikasi menjadi nilai dan dibuktikan dengan sertifikat. Nah, itulah yang disebut sebagai perdagangan karbon. Yang diperjualbelikan bukan karbon utuh, misalnya kayak karbon dimasukin ke dalam truk, kemudian dikirim dijual. Tetapi ada berbagai langkah teknis, ada berbagai proses, metodologi, standar untuk membuktikan bahwa terjadi pengurangan emisi yang dibuktikan dengan sertifikat. Kan semua orang bisa bilang bahwa saya mengurangi emisi 100, saya menyerap karbon 100 gitu. Nah, buktinya apa? Nah, cara membuktikannya biasa di dalam dunia nyata yang ada adalah dengan proses sertifikasi melalui standar-standar tertentu. Dan lembaga-lembaga tersebut sebetulnya di Indonesia juga sudah diakui. Itu ada beberapa nama kalau saya nyebut contoh. Satu, Verra misalnya. Verra itu adalah lembaga yang sebenarnya standar internasional yang juga cukup terkenal, terutama untuk misalnya kegiatan sektor kehutanan. Dia punya banyak metodologi, macam-macam metodologi yang tergantung proyek yang mau dikembangkannya seperti apa. Itu satu, Verra. Kemudian untuk yang berbasis komunitas itu ada yang namanya Plan Vivo. Kemudian yang ketiga ada Gold Standard. Itu juga terutama kalau teman-teman yang aktivitasnya proyeknya banyak di sisi energi itu banyak menggunakan Gold Standard karena dia kuat di sana. Nah, setidaknya itu tiga. Ada satu lagi GCC, Global Climate Council, itu juga sudah diakui di Indonesia, ya, meskipun proyeknya belum terlalu banyak. Hutan mangrove yang di pinggir pantai, ya dilakukan upaya mencegah kerusakan mangrove, itu bisa jadi proyek karbon. Itu salah satu contoh. Atau ada area hutan mangrove yang sudah rusak, kemudian ditanami, kemudian nanti dihitung dengan metodologi tertentu, itu juga proyek karbon. Nah, kemudian ada misalnya pemegang pengusahaan hutan, konsesi hutan, dia bilang, wah saya mau kelola area gambut di tempat saya, nggak saya tebang dengan baik supaya tidak terjadi kebakaran. Jadi gambutnya tetap terjaga baik, tidak ada, karena kebakaran itu kan salah satu sumber emisi kan. Nah, itu salah satu proyek karbon. Yang lainnya
atau ada area lahan yang rusak, gundul, atau bahasa kita suka sebut lahan tidur gitu ya, nggak dimanfaatkan, ditanami dengan tanaman tahunan. Kemudian di sela-selanya bisa ditanamin tanaman pertanian yang musiman gitu buat masyarakat gitu. Nah, tanaman yang tumbuh terus, yang tanaman tahunan, yang kayu itu, ya itu juga bisa jadi salah satu bentuk proyek karbon. Proyek karbon itu bisa menggunakan berbagai macam standar dan metodologi. Tapi tidak semua sama dari sisi kualitas dan integritasnya. Kita sudah ada beberapa upaya untuk memastikan standar metodologi ini memenuhi elemen kualitas dan integritas tinggi. Contohnya, dia menggunakan baseline yang konservatif. Lalu ada bisa membuktikan additionality, bahwa tanpa pendanaan karbon tersebut, kegiatan mitigasi tadi tidak bisa dilaksanakan. Lalu dia juga memitigasi adanya leakage atau perpindahan sumber emisi dari misalkan awalnya ada illegal logging di proyek, dia cuma berpindah ke keluar proyek seperti itu. Nah, lalu ada memastikan permanensi gitu. Jadi bagaimana setelah nanti misalkan ditanam mangrove gitu, setelah 30 tahun itu tetap mangrove. Nah, bagaimana ada upaya-upaya seperti itu. Itu dari sisi lingkungan. Dari sisi sosial, tadi bagaimana memastikan masyarakat terlibat dan terkonsultasi dan memberikan persetujuan sejak awal melalui proses FPIC. Bagaimana memastikan tidak ada prinsipnya do no harm, bahwa masyarakat tidak terjadi dampak negatif yang langsung. Kalau disebut sebagai raksasa sih bisa menjadi salah satunya. Betul, artinya ada dalam konteks potensi, tetapi kan potensi ini kan harus dibangunkan, harus digerakkan gitu ya, untuk menjadi manfaat yang nyata. Kalau dari catatan data Kementerian Kehutanan sendiri, termasuk yang disitir dari beberapa sumber, itu ada sekitar 13,4 miliar ton CO2 ekivalen per tahun. Kalau kita bicara potensi ya, bisa jadi, nah potensi ini bisa beragam. Nanti bisa dari penghindaran emisi, avoidance, itu terutama untuk aktivitas mencegah deforestasi dan degradasi hutan, atau penyerapan. Penyerapan ini secara sederhananya, kalau kita nanam pohon, dari dia ditanam kecil, tumbuh makin besar segala macam, sebetulnya kan batang itu kan sebetulnya adalah komponen utamanya apa sih, kan karbon. Artinya disimpan dan artinya menyerap. Nah itu penyerapan. Nah itu total potensinya kurang lebih sekitar 13,4 miliar. Nah sumber bagaimana emisi tadi bisa dikurangi, bisa diserap, bisa dihindari melalui berbagai aktivitas. Yang pertama adalah misalnya potensi dari rehabilitasi, reforestasi itu sekitar, kalau kita bicara luasan, ada sekitar 12 juta hektar area yang bisa berpotensi untuk dihijaukan sebagai aktivitas penyerapan. Kemudian kalau untuk reduksi pencegahan emisi, avoidance, itu ada sekitar di area yang luasnya sekitar minimum sekitar 48,69 juta hektar. Nah, kemudian juga yang cukup penting, yang juga ingin didorong terus oleh pemerintah, yang saya pahami ada sekitar 8,3 juta hektar area, dan termasuk di dalamnya ada hutan adat sekitar 1,4 juta hektar. Tetapi juga nggak berarti semua potensi itu 13,4 miliarnya harus dikembangkan menjadi proyek karbon. Bahkan mungkin 10%-nya saja setahun segala macam itu juga sudah sangat bagus gitu. Misalnya saya sebagai pengembang proyek,
saya ambil yang dari Verra itu sertifikatnya saya jual langsung ke pembeli, entah itu perusahaan tadi ada, saya tidak mau menyebut contoh perusahaannya gitu, pokoknya perusahaan apapun A, B, C gitu membeli bisa langsung. Tetap itu ya jual beli primer lah, artinya langsung. Bisa juga ada brokernya. Jadi ya misalnya saya menghasilkan kredit, kemudian dibeli oleh perusahaan A, broker, yang dia bisa jual lagi ke orang lain gitu. Ada juga cara jual beli di pasar sekunder. Itu yang melewati, kalau di Indonesia ada bursa karbon yang dikelola IDX gitu, di mana orang-orang yang punya target pengen mengurangi emisinya bisa membeli kredit karbon dari sana sesuai dengan kebutuhannya. Dia mendaftarkan ke sana, kemudian juga nanti disampaikan berapa besar yang mau dijual di bursa karbon. Nanti difasilitasi dalam proses bursa karbon, bisa ya udah nanti orang mencari ya sama seperti mungkin di bursa pada umumnya, entah bursa komoditas dan seterusnya, ya di level harga tertentu tergantung saat itu pasar tertarik membeli berapa. Walaupun kalau dalam konteks Indonesia sekarang belum ada volume jual beli yang besar ya, karena kreditnya juga supply-nya kan juga belum terlalu banyak. Misalnya contoh, kalau yang berskala komunitas di perhutanan sosial, itu di Jambi ada satu lokasi namanya di landscape Bujang Raba, yang dikelola oleh komunitas pengelola perhutanan sosial di sana. Di situ ada pendampingnya teman-teman LSM, misalnya KKI Warsi. Mereka dulu sebetulnya berangkat dari kegiatan konservasi hutan. Nah, konkretnya terkait dengan karbon, bahwa ternyata dari tadinya misalnya ada deforestasi, misalnya kerusakan hutan, ini saya pakai angka hipotetis ya, misalnya per tahun 100 hektar. Nah, setelah dilakukan upaya nyata di lapangan melalui konservasi, atau misalnya masyarakat bilang bahwa oh ya kami tidak akan menebang pohon lagi, tetapi misalnya mengelola hutannya dengan baik, aktivitas pertanian yang lebih baik, kemudian juga menanam pohon, menjaga hutan yang ada, ternyata bisa mengurangi deforestasinya yang tadinya 100 menjadi 50. Setelah dihitung, oh ternyata berhasil mengurangi emisi. Contoh misalnya taruhlah sekitar 1.000 ton gitu. Bujang Raba ini salah satu contoh sukses awal lah, pionir misalnya pengembangan proyek karbon berbasis masyarakat. Kalau saya melihatnya manfaat langsung yang bisa dirasakan masyarakat sih, hutannya bagus. Hutan yang bagus itu clear beyond karbon gitu. Artinya kalau kita bicara fungsi regulasi ekosistem, udah jelas lah kan kalau misalnya area-area yang hutannya banyak rusak, apa yang terjadi kita tahu lah. Melalui apa yang namanya longsor, banjir di area yang misalnya hutannya rusak, umumnya gampang terjadi. Itu salah satu buat saya di luar karbon itu salah satu manfaat yang sangat besar. Kemudian yang kedua, keragaman hayati. Tanpa kita sadari, sebetulnya kan banyak hal yang kita nikmati hari ini itu kan berasal dari hutan. Bahan pangan, bahan tekstil, energi dan seterusnya itu dari hutan. Itu manfaat yang sebetulnya sehari-hari dinikmati oleh masyarakat. Sebenarnya nesting itu upaya untuk memastikan hasil performance dari tingkat tapak sampai tingkat jurisdiction itu berkualitas dan integritas tinggi tadi. Karena ini kan hasilnya barang yang tidak terlihat. Jadi harus perhitungannya harus matang dan harmonis dari tapak sampai tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Nah, ini kalau dianalogikan misalkan karbonnya seperti 1 galon gitu ya, air. Nah, itu dibagi ke provinsi ya berarti dibagi ke beberapa botol. Lalu diturunkan lagi ke masing-masing proyek, itu dibagi dari botol ke gelas. Nah, itu performance-nya harus match. Dari 1 galon itu bisa habis ke botol, bisa habis ke gelas. Karena kalau
tidak match angkanya, itu yang dianggap tidak berintegritas. Sebenarnya pemerintah juga udah mulai melakukannya melalui menentukan FREL, namanya Forest Reference Level. Nah, dari tingkat nasional itu sudah coba dibagi ke tingkat provinsi. Tapi yang sekarang ada missing link-nya itu dari provinsi ke proyek gitu. Gimana memastikan performance di tingkat proyek itu kalau di satu provinsi dijumlahin semua itu sama dengan performance di tingkat provinsi tadi. Nah, sekarang upaya tersebut sedang dilakukan supaya data angkanya itu harmonis. Perdagangan karbon kan perlu ada akuntansinya ya. Sama seperti kita jual beli perdagangan tadi, kan kalau transfer rekening ada debit kreditnya dari satu ya pihak ke pihak lainnya harus klop nih bahwa yang ditransfer 100 ton diterima 100 ton dan itu benar-benar terefleksikan di ada namanya registry. Nah, sebenarnya pusat dan daerah itu salah kedua-duanya sebagai pelaku ya, jadi supplier gitu kan. Itu harus klop dari registrinya tadi. Misalkan Indonesia mau jual 1.000 ton ke Norwegia. Nah, itu bisa kalau dibagi ke semua provinsi harus jumlahnya sama gitu ketika dijumlahin semuanya. Dan kalau dari provinsi dibagi ke proyek, dijumlahin sama dengan di provinsi, kurang lebih seperti itu. Pendanaan iklim kan banyak sumbernya dan caranya juga. Pasar karbon adalah salah satunya. Ya, kita tidak melihat pasar karbon sebagai satu-satunya cara untuk bisa memobilisasi pendanaan iklim. Misalkan pajak karbon itu salah satunya, atau juga melalui perdagangan emisi itu juga salah satunya. Saya melihat kalau sekarang itu justru para buyer atau investor di luar sana itu cukup melihat Indonesia tuh dengan sekarang sudah mulai bergerak dengan regulasi yang lebih matang, itu sudah ke arah kualitas sama integritas tinggi. Salah satu tantangannya adalah menjelaskan apa sih perdagangan karbon. Banyak sekali sebetulnya miskonsepsi, salah paham bahwa dengan perdagangan karbon semua hal menjadi manfaat hutan lainnya menjadi terbatas. Kemudian juga masyarakat bisa jadi dipinggirkan. Banyak perdebatan soal itu. Manfaat bagi masyarakat tentu harus diutamakan. Tidak ada haknya yang dilanggar karena pengembangan proyek karbon, tetapi juga di sisi lain ada insentif yang jelas bagi mereka yang invest dan melakukan aktivitas terkait. Sangat penting untuk masyarakat sendiri terlibat, setuju, dan sebelum setuju dia harus memahami apa itu proyek karbon segala macam dan dia mau terlibat di dalamnya dan menjadi bagiannya. Pengembang proyek punya tantangan satu mungkin mencari investasi untuk membiayai kegiatan proyek karbon misalnya. Kemudian tantangan untuk bagaimana memastikan para pihak happy, terutama masyarakat, no harm buat mereka gitu ya di dalam proses pengembangan proyeknya. Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 6 tahun 2026. Sebenarnya itu bagian dari upaya untuk membuat tata kelola perdagangan karbon di sektor kehutanan lebih terarah, terstruktur, tapi juga akuntabel dan transparan. Tadi kan dijelaskan oleh Mas Iwan, salah satu tantangan utama itu memastikan bahwa masyarakat tuh paham apa itu perdagangan karbon. Nah, ada banyak elemen kan dari bisnis proses tersebut, dari registrasi, metodologi, sampai akhirnya bisa issuance, dijual. Nah, itu semua diatur
di dalam peraturan Menteri Kehutanan ini. Tujuannya sebenarnya untuk memastikan yang pertama bahwa perdagangan karbon di Indonesia itu berkualitas dan berintegritas tinggi, sehingga apa yang nanti ditawarkan oleh Indonesia dan juga pengembang proyek, baik itu dari perusahaan atau masyarakat, itu diyakini bahwa ini benar-benar adalah aksi nyata untuk perubahan iklim. Karena tadi kan bentuknya kan bukan barang ya, tapi sertifikat. Nah, gimana supaya pembeli itu percaya? Nah, itu harus berkualitas dan berintegritas tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu hasilnya itu memang memiliki kalau kita sebutnya environmental dan social safeguard. Jadi benar-benar memenuhi kriteria pengaman sosial dan lingkungan yang tinggi. Bahwa tadi misalkan itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, tidak hanya tadi ya manfaat ke lingkungan atau ke hati, tapi juga bagian pembagian manfaat baik itu moneter ataupun non moneter. Bagaimana masyarakat benar-benar bisa dilibatkan dari proses perencanaan sampai pelaksanaan sampai selesai gitu, lewat proses namanya FPIC, Free Prior Informed Consent, atau bahasa Indonesia Padiatapa. Bagaimana masyarakat itu juga bisa terlibat aktif, diberikan kapasitas gitu ya, dan juga empower, tidak hanya bisa misalkan tadi dalam implementasi program, tapi diperkuat juga misalkan tenurial security-nya. Jadi misalkan melalui perhutanan sosial atau hutan adat, jadi benar-benar itu bisa menjadi milik masyarakat juga gitu. Dari Konservasi Indonesia kami senang bisa terlibat dan mendukung dalam proses membangun kebijakan dan juga menuju pasar karbon kehutanan yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Kami harap tentu nanti masyarakat, pelaku usaha, semua stakeholder bisa terlibat dan juga bisa melakukan aksi nyata di lapangan.